Malam Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Nampaknya lagi di luar. Iya Pak. Lagi undangan ini, Pak. Siapa? Lagi undangan. Enggak Pak, enggak. Wah, iya. Ini sepertinya yang mahasiswanya satu ini kan untuk mata kuliah ini. Saya sendiri ya Pak ya. Ya, ya kita lihat, Pak, sampai saat ini dari pertemuan pertama sampai dengan terakhir cuma Pak Teguh sendiri yang masuk. Walaupun tercatat ada 3 orang kan, Frankie sama Saiful, Pak Frankie sama Saiful. Tapi nggak Iya pernah Pak. hadir ini. Siapa? Mm-mm. Makanya ini yang susah ya kan, yang Atau kirim bahan aja ke saya Pak. sudah bahan tambahan sudah ada saya masukkan ke learning. Itu bisa Oh siap, di-download nantinya boleh. semuanya. Sampai pertemuan ke-10 juga sudah saya upload di learning. Materi-materi perkuliahan. Siapa? Belum saya pernah buka Pak. Nanti saya buka Pak. Iya. Enggak dapat girohnya ya Pak ya kalau ngajar sama satu orang ya. Nah, masalahnya yang jadi mahasiswanya dosen juga kan gitu dia. Pengalaman saya juga gitu Pak. Kalau lebih mahasiswa ada 20 orang yang hadir 5 aja agak turun juga giroh kita kan mengajar. Iya, betul. Ini makanya luar biasa ini Pancabudi. 3 orang sudah bisa buka kelas kan. Bahkan kemarin ada yang hanya 2 orang aja buka kelas dia. Nah, biasanya pernah saya tanyakan waktu Bu Oni Kaprodinya hanya 6 pertemuan dia, ataupun hanya separuh aja bisa selesai. Ini sampai lanjut dia. Nah, makanya ya kita nggak tahu lah kan kebijakan, tapi luar biasa makanya kalau dari cost operasional sudah pasti eh, lebih rugi yang mahasiswa sedikit daripada mahasiswanya banyak dalam satu kelas. Gitu. Jadi gimana untuk apanya Pak? Partainya lancar rapatnya kemarin? Alhamdulillah Pak, lancar Pak. Alhamdulillah. Ada uh, penentuan posisi lah di badan saya partai. Karena kan persiapan juga kan. Persiapan Pesta 2024. demokrasian mulai tahun depan sudah mulai tuh rekrutmen ya kan Iya. di partai politik. Bahkan Bapak main banyak. lah di Bawaslu atau KPU. Siap. Bapak belum masuk partai politik kan? Belum Pak, belum ada restu dari orang tua. Kebetulan kan orang tua saya juga lama di partai politik dulu sebelum sekarang ke KPK. Oh, Itu. siapa? Mohon Nah, maaf Pak, usia udah berapa Pak? izin kalau saya masih sangat muda, Pak. Usia saya baru 35 tahun. Oh, alhamdulillah. Nanti coba saya endorse lah kalau ada peluang nanti. Ya, itu makanya belum dapat restu dari orang tua. Kemarin saya sudah sampaikan juga ke orang tua saya kan niat untuk terjun nanti dulu katanya. Karena kan orang tua saya lama di Golkar, di PDI. Nah, jadi dia eh, belum mengizinkan anaknya untuk terjun ke politik, sudah di dunia usaha aja katanya.
Di penyelenggara pemilu aja nanti, Pak. Iya. Nanti kalau apa, saya lagi buka link juga di Jakarta. Nanti kemungkinan nanti pemilihan untuk Bawaslu dan KPU provinsi itu bulan 3 atau bulan 4 lah 2021. Mulai prosesnya. Tahun berapa? 2023, Pak. Oh, boleh nanti kalau emang ada pemilihan Bawaslu kita coba aja kan. Iya. Saya rasa lebih bagus di situ, Bapak. Biar bisa handle kawan-kawan yang lain kan. Siap. Ya itu tadi makanya kan saya bilang saya harus minta juga restu dari orang tua. Kebetulan kan orang tua saya di KPK sekarang. Jadi gitu, Pak. supaya jangan nanti bentrok pula kan, artinya itu. Siapa Pak orang tua, Pak? Kebetulan orang tua saya di KPK untuk di daerahnya yang ditempatkan. Kan sekarang KPK itu ada perwakilan di daerah. Oh iya, supervisinya ya, Pak ya? Iya, namanya Komite Advokasi Daerah. Iya. Nah, jadi kebetulan orang tua saya lah sebagai ketua untuk di Sumatera Utara. Nah, ibaratkan dia penyelidik lah ataupun intelijennya dari KPK di daerah. Nah, sifatnya dalam hal pencegahan, artinya inilah sesuai dengan undang-undang KPK, ya kan, bagaimana kerugian keuangan negara itu paling utama balik. Karena ternyata kan hukuman badan itu tidak memberikan efek jerah bagi yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi kan gitu. Nah, kenapa hukumannya 2 tahun, 3 tahun itu kan dijalani nggak akan lama, sebentar. Nah, tapi kan uang hasil kejahatan itu masih bisa tersimpan. Nah, tapi kalau dia dikembalikan semuanya secara otomatis kan ibaratkan memiskinkan si pelaku. Nah, jadi dengan dikembalikan keuangan negara ya sudah. Nah, hukuman badan bisa dihentikan, tetapi dengan syarat ketika proses penyelidikan. Tetapi kalau sudah masuk penyidikan, nah itu sudah tidak bisa. Nah, itu dia. Karena juga ada undang-undang pembendaharaan negara yang mengakomodir itu. Salah satunya ASN yang diduga kan gitu melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara harus mengembalikan kerugian tersebut. Dan gitu secara sebelum adanya penyidikan kan gitu. Kalau penyelidikan kan masih melihat peristiwanya. Nah, tapi kalau penyidikan sudah ada peristiwanya, tinggal menetapkan tersangkanya. Itulah dia. Karena di beberapa daerah sudah banyak terbentuk, di Aceh sudah ada, di Jawa banyak. Nah, dan sudah banyak juga kepala-kepala daerah ya terutama di Sumut ini yang mengembalikan keuangan-keuangan negara yang diduga dari hasil kejahatan itu. Lumayan memang sih, Pak. hukuman badan. Jadi kalau kurungan badan dan efek sosial kayaknya udah nggak lagi menjadi alat apa ya? Iya benar, Pak. Karena ya itu tadi membayar denda 1 miliar, subsidiar 6 bulan kan gitu. Mending dia subsidiar 6 bulan ketimbang mengembalikan 1 miliar kan gitu. Nah, lebih bagus 1 miliar itu dia gunakan untuk kehidupan keluarganya maupun kehidupannya di dalam rutan kan. Nah, karena biaya hidup di rutan itu sama ketika kita sewa JW Marriott setiap bulannya. Nah, itulah dia biayanya kan. Pak Mahendra, mohon izin dulu nih. Latar belakang aktivis Bapak di mana ya? HMI apa di mana? Kalau saya Pak murni organisasinya nggak ada yang aktivis ya kan. Hanya dulu pernah di LSM saja Pak.
Ya kan. Tapi kalau untuk organisasi yang sifatnya masyarakat, ya saya belum pernah terjun karena ya kegiatan sehari-hari selalu dengan berkecimpung di dunia pendidikan gitu dia. Kalau ini NU Muhammadiyah Bapak lari kemana? Untuk organisasi Islam juga nggak ada terdaftar Pak di keduanya. Oh, ya, siap. Nggak, artinya kan kita harus tahu dari mana kita harus bergerak nanti kan. Iya benar Pak, dua-duanya Nah, nggak ada Pak. Walaupun alumni UMSU ya kan, tapi tidak tercatat sebagai mahasiswa Muhammadiyah. UMSU Itu. tahun berapa Bapak selesai? Kalau untuk S2-nya 2014 Pak. Saya satu dari kampus yang mungkin Bapak juga jarang mendengarnya, UPMI. Oh, di UPMI, tahu saya. Pernah ngajar saya di situ. Oh iya, Ekonomi tadi. Nah, nah itu dia. Tahun belakang berapa Pak? alas dia. Tahun berapa ya? 2012, 2014 ya di situ. Kunci sama Umi, minta kunci sama Umi. 2012 ya. Iya. Oh, luar biasa lah berarti. Berarti masih dekannya Pak Ali Musri. Ali Musri ya Pak. Iya. Benar, ekonomi. Sekarang dekannya sudah ganti. Itu sekarang Pak Budi anak Selesai S2-nya di UMSU tahun 2014 Pak. 2014. Hukum, berarti sama Surya Perdana. Iya betul. Beliau Surya Perdana. pembimbing saya itu. Oh, stafnya mesti si Jainuddin Gayu ya. 2014 hukum Ya, siapa pada ya? saat saya lagi bimbingan beliau pas itu menjabat sebagai ketua KPU pada saat itu. Iya persis Pak, itu kan di gedung lama itu nggak salah saya Iya, waktu betul. itu. Hukum waktu itu siapa ya? Ada 2004. dosen saya juga komisionernya Pak Rajin Setepu. Oh, Rajin Setepu ya. Si Nah, Sahnan enggak teman Bapak? nah, Teman kuliah. oh iya Sahnan. Sahnan. Udah almarhum beliau Pak. Ya, udah meninggal. Iya, Sahnan siapa nama marganya Daula ya Pak ya? iya. Kan pas Hmm, puasa kemarin meninggalnya. iya, itu teman Hmm. saya SMA, teman saya kuliah satu angkatan, dia di hukum, saya di ekonomi. Oh, Di luar biasa. Muhammadiyah juga. Kawan-kawan satu aktivis juga sih. Iya. Kenal kalau itu ya Sahnan. beberapa kali pernah berkomunikasi dengan almarhum itu. Namun Hmm. kami beda kelas pada saat S2-nya. Oh ya, Dia karena kan ambil konsentrasi ya Pak. iya, Hmm. beda konsentrasi. Padahal beliau di pemerintahan, tapi kalau saya tidak salah beliau ngambil pidana itu. Ya, waktu itu nggak salah posisinya lagi kadis itu, Iya benar. ya kan? Mm-mm. Di perizinan nggak salah saya. Iya itu. Makanya ya. Kalau Pak, nggak usah lah kita kuliah lagi kan, nanti saya baca aja lah materinya ya kan. Oke siap. Iya Pak itu makanya satu orang kan nggak apa-apa. Nanti tinggal saya Iya paparkan ya kan. aja dulu materinya, saya Nah, jelaskan. Nanti baru tinggal dibaca aja kan videonya. iya. Karena kan Nanti saya disyarat. baca-baca lah. Nanti insya Allah bisa lah itu. Siap. Iya saya yakin. Ya kan. Makanya saya bilang nggak mungkin ibaratnya murid mengguri guru ya kan. Luar biasa. Teman-teman ya teman Bapak dosen saya kan gitu dia. Oh, enggak Masih lah ketemu Pak. sama Pak Surya Perdana, Pak? Masih Pak, hari Minggu yang lalu masih ngopi bareng di Tasbih Eh, 2. beliau masih Masih. di KPU enggak? Udah enggak Pak? Kita kemarin itu pembahasannya masalah itu juga, siapa ini untuk regenerasi. Waktu Iya. tahun 2014 itu saya kan ketua Panwaslu Kota Medan. Hmm.
Nah, jadi beliau itu di KPU provinsi kan. Iya, iya. Nah, jadi memang ya setting terus lah begitu, dan alhamdulillah Kuncinya. sampai dengan 2019 settingan kita masuk semua lah gitu. Baik itu di Bawaslu provinsi, kabupaten kota, KPU provinsi, kabupaten kota, bisa sinergi lah gitu. Iya. Mudah-mudahan nanti kita WA-WA-an, kita kontak-kontakan Pak, kita ngobrol bareng nanti. Boleh ya kan, Pak, kalau boleh. bisa. Boleh, siap. Nanti kita komunikasi. Ya, Saya udah lama juga siap. sama Pak Surya kan. Karena saya satu juga apa utang saya sama Pak Surya harus S3 kan gitu. Karena kemarin itu janji saya sama Oh gitu. beliau. Makanya itu dia. Jadi kalau udah dapat Bawaslu insya Allah S3 gampang main. Siap, siap. Amin Pak. Boleh nanti kita duduk bareng Pak. Kapan nanti kita atur, kita bahas nantinya. Mana tahu rezeki ya kan. Iya, iya, Siap. Pak, iya. Boleh Pak. Siap. Oke Pak. Makasih Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Oke Iya Pak. Pak. Yuk, Iya Pak. makasih. Assalamualaikum. Salam.
Ya, baik. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen, di mana sistem pemerintahan Indonesia masih dalam masa transisi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terutama dari hasil amandemen keempat tahun 2002. Sistem pemerintahan di Indonesia masih mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu yang pertama bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Bentuk pemerintahan republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen dibagi atas dua, itu disebut dengan bicameral. Yang pertama DPR dan DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan anggaran. Nah, ini beberapa 4 kali amandemen yang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang pertama, amandemen pertama tahun 99, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, amandemen keempat tahun 2002. Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia, presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR ataupun diberhentikan DPR. Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Kelemahan sistem pemerintahan Indonesia ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, di mana presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan. Walaupun terbatas, tetapi pada dasarnya segala kebijakan yang dibuatnya harus ditaati. Kalau tidak, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak prerogatif presiden. Nah, ini kita bisa lihat ya kan, menteri sering dirubah, diganti oleh presiden. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh. Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian. Sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 45 hingga tahun 68 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Penyebutan masa Orde Lama merupakan istilah yang diciptakan pada masa Orde Baru. Soekarno tidak begitu menyukai istilah Orde Lama ini. Ia lebih suka menyebut masa kepemimpinannya dengan istilah Orde Revolusi. Pada tanggal 18 Agustus 45, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara.
Sebenarnya di bawah Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Penyimpanan itu adalah mengenai pembentukan kabinet. Sehingga pada masa ini dipengaruhi oleh Belanda, Indonesia menggunakan sistem parlemen yang berakhir pada tanggal 5 Juli 1959. Kemudian Orde Baru pada masa Soeharto. Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah ditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965. Pada masa Orde Baru awalnya demokrasi Indonesia mengalami kemajuan. Namun dalam perkembangannya kehidupan demokrasi era Orde Baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan presidensial juga disebut terlihat ditonjolkan. Soeharto menetapkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Nah, setelah Orde Baru, maka sistem pemerintahan Indonesia ada presiden, menteri-menteri negara, kepala lembaga pemerintahan, departemen, direktorat jenderal, badan hukum negara, pemerintah daerah, kepala daerah. Badan hukum negara ini adalah BUMN. Nah, menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden dan menteri di dalam peraturan perundang-undangan dapat membentuk peraturannya sendiri. Nah, jadi seluruh lembaga pemerintah setelah amandemen Undang-Undang Dasar seperti presiden, menteri-menteri negara, kepala lembaga pemerintahan dan departemen, direktorat jenderal departemen, badan hukum negara, pemerintah daerah, dengan kepala daerah dapat membentuk peraturan perundang-undangan dengan catatan peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi harus ada rujukan peraturan yang lebih tingginya. Nah, keseluruhan peraturan ini merupakan peraturan pelaksana daripada undang-undang maupun Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ketika peraturan ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tingginya, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan. Baik, demikian untuk pemaparan pada sore hari ini. Apabila ada yang ingin diskusikan nanti dapat ditanyakan melalui kolom chat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.